Karena kata Pentakosta Iya. sendiri itu mengunci hari ke-50. hari ke-50 Setelah Yesus bangkit. setelah Yesus bangkit. Ya. Yesus bangkit kan cuma sekali aja. Ya itu makanya. Jadi Nggak sampai 3 kali. Nggak perlu. Kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asa bos. dari Keblinger. Jadi kebener. Oke, nah ini masih hangat ya, bahkan makin panas ya. Waduh. Ada sesuatu yang saya lihat nih ya di Ya. sebuah gereja nih, ada konsep tentang Pentakosta ketiga. Ya, Pentakosta ketiga. Yang saya tahu kalau di Alkitab itu kan ada Pentakosta ketika di Kisah Rasul ya. Ya, Ya, betul. Kisah Rasul pasal yang kedua di Ya. situ. Roh Kudus yang dijanjikan itu saat itu akhirnya betul-betul dicurahkan Betul. bagi orang-orang percaya saat Iya. itu, sehingga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya. Ya, sebagai janji Yesus mengatakan bahwa akan kuberikan penolong yang lain. Yes. Yang dia akan mengajarkanmu dalam segala kebenaran, ya, karena dia akan mengingatkan pengajaran-pengajaran Yesus. Ya. Ya. Nah, itu Pentakosta setahu saya di situ. Ya, betul. Nah, ini penjelasannya gimana Pentakosta ketiga menurut Pak Boas nih? Ya, jadi gini, ini sebenarnya topik yang 2018 sudah pernah hangat. Ya, 2018. Hangat ya? Karena Belum ada, panas ya? Belum panas. Masih Karena hangat. sampai diseminarkan. Oke. Nah, tetapi memang ada beberapa ketidakpahaman dari orang-orang yang mempercayai hal ini, Pak Anta. Kenapa? Karena sebenarnya Pentakosta itu dari katanya saja kita udah bisa definisikan penta dan kos. Penta 50. 50 penta dan kos 50 hari. Berarti itu perhitungan setelah Yesus bangkit. Oke, Hari pentanya ke-50. sendiri 5 ya? Iya. Oke. 50 50 ya? betul, 50. Betul ya. Jadi hari perhitungan setelah Yesus bangkit. Berarti itu peristiwa yang hanya berlaku satu kali. Karena hari ke-50 setelah Yesus bangkit, kecuali Yesus bangkit lagi. 100 dong. Iya, makanya. Ha-ha. Kalau Yesus bangkit lagi berarti boleh ada Pentakosta. Jadi dari definisi hari saja atau dari definisi kata aja udah nggak mungkin itu terjadi. Jadi Pentakosta itu kalau menurut Alkitab ya hanya terjadi sekali. Jelas. Ketika sekarang ada isunya tentang Pentakosta ketiga, Iya. berarti itu sudah di luar Alkitab. dong. Sudah pasti. Karena kata Pentakosta Iya. sendiri itu Mengunci hari ke-50 hari ke-50 setelah Yesus bangkit. setelah Yesus bangkit. Ya. Yesus bangkit kan cuma sekali aja. Nah itu makanya. Jadi Nggak sampai 3 kali. Nggak perlu. Jadi dari kata aja Dari udah katanya udah agak selesai. keblinger ya. Udah keblinger sebenarnya. Oke. Nah, karena kan Pentakosta itu pengenapan Yoel pasal 2. Oke. Bahwa hari-hari terakhir akan dicurahkan rohku katanya kan. Nah itu terjadi tadi yang Pak Anta bilang, Kisah Rasul pasal 2. Dan itu nggak perlu terjadi lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah tercurah. Kalau terjadi lagi, nanti Roh Kudus dicurahin lagi. Nah buat apa? Oke, berarti Nah. kalau secara Alkitab, Ya, secara kebenar nih, ya, pencurahan Roh Kudus itu iya. terjadinya ketika di Kisah Rasul itu, ya? Sudah. Terjadi. Sudah. Oke. Nah nanti kita kalau mau teman-teman Bapak Ibu mau lebih serius lagi bisa belajar bahasa aslinya tuh. Tenses yang dipakai di dalam Kisah Rasul pasal 2 hari-hari terakhir akan terjadi. Nah itu bentuknya perfect. Berarti sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya, dan tidak akan terjadi lagi. Oke. Ya, jadi sebenarnya ketika Tuhan Yesus berjanji Roh Kudus dicurahkan, Iya. dan Roh Kudus telah dicurahkan di loteng itu, Yes, ya sudah, berarti Roh Kudus sudah curahkan. sudah. Berarti siapapun yang percaya Tuhan di masa sekarang, Iya, mereka ketika percaya Tuhan Ya. langsung sudah penuh Roh Kudus. otomatis. Otomatis. Ya, Nah, ya, jadi ya. pencurahan Roh Kudus mungkin yang dipandang atau dipikirkan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita itu bahwa itu pencurahan secara pribadi. Silakan, karena orang percaya Yesus pasti ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dicurahkan secara pribadi, betul. Karena di kisah-kisah lain juga kisah 8 tentang Filipus ada Roh Kudus. Secara pribadi. Itu pribadi bentuknya. Cornelius. Betul, Cornelius. Tapi tidak lagi berbicara tentang satu komunitas berkumpul lalu terima, enggak lagi Pak Anta. Karena Roh Kudus sudah diberikan. Oke, jadi ketika dikatakan bahwa Pentakosta ketiga, Ya. kedua, itu buat siapa? Nah, Ya dong. betul. Kalau itu bagi dunia Ya, udah nggak berlaku sudah lagi, tidak berlaku karena sudah terjadi hanya sekali dari Persis, namanya aja udah jelas persis. Penta, ya kan? Tetapi kalau itu mau bicara tentang ya gerejanya sendiri, Ya. komunitasnya atau Betul, orang sendiri, betul. ya silakan aja. Silakan. Heeh. Memang itu bukan masuk ke dogma ya. Jadi dogma gereja sudah tidak memungkinkan kita untuk memahami ada Pentakosta lain selain Kisah Rasul pasal 2. Sudah. Yesus sendiri dalam pelayanannya ketika dia suruh kita untuk pergi, Matius pasal 28, dia tidak sedang menyematkan ada identitas lain selain Kisah Rasul pasal 2.
Jadi ya udah, kata Yesus, tunggu, nanti aku akan mencurahkan. Kan kata tunggu itu ya berlaku hanya untuk Isa Rasul 2. Ya. Tidak berlaku lagi untuk yang lainnya. Dan sudah digenapi. Sudah Oke. terjadi. Jadi bagi teman-teman kita ini yang sekarang sedang menunggu Pentakosta ketiga, mungkin maksudnya ini kan asumsi ya. Bisa jadi mungkin sedang menanti supaya terjadi lawatan hebat lagi dari Tuhan. Pertobatan besar-besaran. Begitu ya? Begitu. Ya, saya rasa kalau itu kita perlu berperan aktif di dalamnya ya. Kita yang perlu lakukan pemuritan, penginjilan, jadi berkat. Betul. Ya, tapi kalau hanya berdiam diri saja dan menanti, ya kita nggak tahu lah ya apa yang terjadi ya. Iya, makanya nanti kan banyak juga mungkin yang memahami kalau berarti kalau nanti Yesus naik ke surga kita tunggu 10 hari. Tunggu hari ke-50, minta berdoa, berpuasa. Kadang-kadang kan gitu. Masih ada tuh pantai yang suka gitu. Padahal Roh Kudus ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus sudah dalam diri kita. Jadi kita nanti apa? Kan begitu. Iya. Ya bahkan juga kalau kita lihat dari Perjanjian Lama namanya pengurapan itu kan pakai minyak kan. Iya. Tapi kalau masuk Perjanjian Baru, Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Iya itu. Berarti pengurapan itu bicara tentang Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Betul. Sehingga ketika Roh Kudus sudah ada, maka kita berseru ya Aba ya Bapa. Betul. Maka tidak mungkin orang yang percaya Yesus yang percaya yang punya Roh Kudus, dia berkata terkutuklah Yesus. Nggak mungkin. Berarti percaya Yesus dan penuh dengan Roh Kudus itu udah satu paket. Ya, satu paket. Betul. Malah kalau kita tarik ke Perjanjian Lama, kayak seperti Saul diurapi oleh Roh. Memang nggak pakai kata kudus waktu itu, tapi sama-sama kata yang pakai ruah atau ruah itu sama kata yang sama di Ibrani dan Yunani. Jadi Roh Kudus itu sudah ada bahkan sejak penciptaan kan. Roh Allah melayang-layang. Baiklah kita menciptakan itu udah bentuk jamak dari Allah Tritunggal gitu kan. Nah dari situ kita tahu ternyata Roh Kudus itu punya peran aktif dari penciptaan sampai sekarang. Namun kenapa Kisah Rasul pasal 2 harus ada? Kenapa harus ada momentum di mana Pentakosta terjadi? Supaya menyatakan bahwa gereja berdiri, Pak Anta. Kan gereja hadir saat itu. Betul. Dan itulah mulai perikopnya masuk ke gereja mula-mula. Betul, itu. Tapi nggak perlu terjadi lagi karena sudah cukup. Begitu. Sudah ada. Iya. Maka jadi kalau kita hari ini katakanlah masuk dalam sebuah konsep kita menanti Pentakosta ketiga. Seharusnya ya justru kita melakukan amanat agung ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka, baptis mereka, ya kan? Ya, jadi bukan hanya menanti pencurahan tapi lebih aktif. Itu yang lebih akutabiah di situ kan? Benar. Makanya satu-satunya ayat yang berkata kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan adalah ketika kita menginjil. Karena Yesus akan datang kembali setelah seluruh orang di dunia ini mendengar Injil. Bukan, itu ada ayatnya bukan tentang Pentakosta begitu. Ya, oke. Ya ini sebuah pembahasan dari kita aja. Kita ngobrol kan. Nah silakan teman-teman Bapak Ibu jika mendengarkan podcast ini lalu kemudian setuju atau tidak setuju atau ada pertanyaan, sanggahan, silakan langsung ketik di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh tim kita. Pasti. Gitu ya. Pasti. Oke. Jadi apakah ada hal lainnya lagi? Iya. Saya cuma mau ingatkan bahwa ini kita tidak sedang membahas doktrin tapi dogma. Dogma itu kan sesuatu yang hakiki, sesuatu yang fundamental. Kalau doktrin itu setiap gereja pasti punya doktrin. Pasti punya. Jadi kita nggak sedang ngomong doktrin, tapi sedang ngomong dogma. Memang Alkitab tidak memungkinkan untuk kita bisa punya doktrin Pentakosta ketiga. Gitu. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu ada pertanyaan silakan, tapi kita hanya membahas tentang dogmanya. Ayat-ayat yang disertakan, memang beberapa teman kita juga pasti pakai ayat Pak. Namun ayat itu kita bisa diskusikan bersama. Dudukan dalam konteks kan. Atau bisa juga kata Pentakosta ini hanya dipinjam dari sebuah pengalaman bahwa ada pekerjaan Roh Kudus yang besar di situ, untuk disematkan pada sebuah peristiwa yang diharapkan terjadi spiritual secara supranatural, sehingga dipakailah kata itu Pentakosta. Tapi kemudian kalau kita melihat kepada arti katanya saja udah nggak mungkin. 50 hari setelah Yesus bangkit kan, ya udah selesai, nggak ada lagi. Tapi mungkin bisa dipakai untuk berharap situasi yang sama atau ada lawatan Tuhan, revival, maka dipakai kata itu. Langsung aja minta lawatan Tuhan atau revival gitu. Nggak usah sematkan kata yang memang tidak dimungkinkan dalam Alkitab kan gitu. Soalnya kalau dilanjutkan kan bisa ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 nanti. Nah itu repot, kasihan. Yesus harus bangkit lagi. Bangkit lagi. Oke. Cukup ya kita ngobrol ini ya? Iyalah.
kita akan ganti topik pada topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.